Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, Rendra dan Sari menjalani kisah cinta yang mereka kira akan bertahan selamanya. Hubungan mereka dimulai ketika Sari pindah ke desa untuk bekerja sebagai guru. Rendra, seorang pemuda desa yang sederhana, jatuh hati pada pandangan pertama ketika melihat Sari di pasar, memilih sayur-sayuran segar dengan senyum yang menawan. Waktu pun berjalan, setiap sore Rendra mengantar Sari pulang dari sekolah. Melalui jalan setapak yang dipenuhi dengan pepohonan rindang, mereka berbicara tentang masa depan, rencana pernikahan, dan impian hidup bersama di sebuah rumah kecil yang nyaman. Cinta mereka tumbuh seiring waktu, hingga akhirnya Rendra melamar Sari. Lamaran itu diterima dengan air mata kebahagiaan. Namun, ada satu hal yang mengganggu Sari. Meskipun ia tak pernah mengungkapkannya kepada Rendra, rumah tua di pinggir desa, tempat Rendra tinggal bersama keluarganya, selalu membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah itu tampak tak terurus, dengan dinding-dinding yang mengelupas dan jendela-jendela besar yang terlihat kosong, seolah-olah selalu mengawasi mereka. Meski begitu, Sari selalu mengesampingkan ketidaknyamanan itu demi cinta yang ia rasakan untuk Rendra. Suatu hari, Rendra mengajak Sari untuk tinggal di rumah tua itu setelah pernikahan mereka. Rendra berjanji akan merenovasi rumah tersebut agar lebih nyaman dan indah. Sari sempat ragu, tapi cintanya kepada Rendra mengalahkan segala kekhawatirannya. Mereka pun mulai mempersiapkan rumah itu sebagai tempat tinggal baru mereka. Malam itu, setelah bekerja seharian merenovasi rumah, Rendra dan Sari memutuskan untuk bermalam di sana. Malam pertama mereka di rumah tua itu terasa aneh. Suasana sunyi yang mencekam menyelimuti ruangan. Angin malam yang dingin seakan menyelinap masuk melalui celah-celah jendela yang tak tertutup rapat. Di tengah malam, Sari terbangun. Ia mendengar suara langkah kaki di lantai kayu rumah itu. Awalnya ia mengira Rendra sedang berjalan-jalan di sekitar rumah. Tapi ketika ia menoleh ke samping, Rendra masih tertidur lelap di sampingnya. Jantung Sari berdegup kencang. Suara langkah itu semakin mendekat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan perlahan ke arah kamar mereka. Sari mencoba membangunkan Rendra, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Dengan mata terbuka lebar, Sari mendengar pintu kamar mereka berderit pelan, membuka sedikit demi sedikit. Dari celah pintu yang terbuka, ia melihat sesosok bayangan tinggi, samar-samar dengan mata merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Tubuhnya terasa seperti dihimpit sesuatu yang sangat berat. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia berusaha keras untuk berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Bayangan itu perlahan-lahan mendekat. Semakin jelas di mata Sari, sosok itu tampak menyerupai seorang wanita dengan rambut panjang yang kusut dan wajahnya pucat pasi yang terlipat seolah penuh amarah. Mata merahnya memancarkan kebencian mendalam. Wanita itu mengangkat tangannya, seakan ingin mencengkram Sari. Pada saat itulah Rendra tiba-tiba terbangun. Suara napasnya terengah-engah dan wajahnya tampak ketakutan. Ia menatap Sari dengan mata lebar, seakan sadar akan kehadiran sosok yang sama. Tanpa berkata apa-apa, Rendra menarik Sari keluar dari kamar. Mereka berlari keluar rumah dengan tergesa-gesa. Napas mereka memburu, dan jantung Sari masih berdegup kencang ketika mereka berhasil keluar dari rumah itu. Rendra tak berkata apa-apa, namun tatapan matanya dipenuhi dengan rasa bersalah. Keesokan paginya, Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah tua itu. Ia berbicara dengan seorang wanita tua di desa, yang katanya adalah tetua desa dan mengetahui banyak hal tentang sejarah desa itu. Saat Sari menyebutkan rumah tua Rendra, ekspresi wanita tua itu langsung berubah. Rumah itu, kata wanita tua tersebut dengan suara pelan.
dulunya milik seorang wanita yang sangat mencintai kakek Rendra. Namun, cintanya tak pernah terbalas. Dia meninggal dengan cara yang mengerikan setelah merasa dikhianati. Dan sejak saat itu, rohnya menghantui rumah tersebut. Setiap malam, dia mencari orang yang dia cintai, berharap bisa bersama dalam kematian. Sari merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang Rendra sembunyikan darinya. Ketika ia menanyakan hal itu kepada Rendra, lelaki itu akhirnya mengakui bahwa ia tahu tentang legenda tersebut. Namun ia tak pernah percaya hingga malam itu. Rendra meminta maaf, tapi Sari sudah merasa ada jarak yang tak terjembatani di antara mereka. Setelah kejadian malam itu, Sari memutuskan untuk pergi dari desa. Cinta mereka yang sebelumnya begitu indah kini terasa hancur dan tak mungkin diperbaiki. Rumah tua itu, dengan segala rahasia dan horor yang tersembunyi di dalamnya, telah mengakhiri cinta mereka dengan cara yang mengerikan. Rendra tetap tinggal di desa, tapi sejak malam itu ia tidak pernah berani kembali ke rumah tua keluarganya. Rumah itu dibiarkan kosong dengan jendela-jendela yang masih mengawasi setiap orang yang melintasinya. Seperti mata seorang wanita yang menunggu cinta yang tak akan pernah datang.